Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everybody. Good afternoon. Good afternoon. Okay, how are you? Maybe Mem Solma and Mem Tri? Alhamdulillah. Setelah berjuang bisa juga dapat akses-nya. Oke, baik, kita jumpa lagi ya di materi kita selanjutnya. Namun sebelum kita ke materi, kita akan memulai kegiatan kita hari ini dengan membaca doa dulu, ya. Baiklah, kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Tadi sempat hilang ya, Mem Winda. Kenapa ya? Berdoa selesai. Ya, mungkin ya. Iya, sinyal Menteri. Ya. Oke, kita tadi udah berdoa, Menteri udah selesai doa. Ya. Oke, kita langsung sebelum kita memulai untuk melanjutkan materi kita di LMS ini, ada baiknya kita kan sudah menyepakati aturan, kita sudah berdoa tadi, terus untuk kedepannya juga kita harus saling menghargai, gitu kan, harus benar-benar juga berjiwa profil Pancasila untuk memerdekakan siswa kita di kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan berikutnya, saya ada ice breaking dulu nih sedikit agar kegiatan kita sedikit rileks ya sebelum kita ke materi berikutnya. Nah, ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu. Karena kita jurusan bahasa Inggris ya, maka saya akan menggunakan konsep agak berbau bahasa Inggris juga. Jadi pertanyaannya cukup mudah. Misal dari saya ya, saya akan bertanya ke Mem Solma. If you are hungry, what will you do? Sorry, Mem. Ulangi lagi. If you are hungry, what will you do? Oh, yeah. I will eat more. More and more. Okay. Now you can continue to another participant here. Silakan dilanjutkan Mem Solma ke Mem Tri Agustini. Oke, Mem Tri. Silakan ya. Silakan Mem Tri. Mem Solma menciptakan sentence-nya sendiri dulu seperti saya tadi. If you are hungry, what will you do? Jadi Mem Solma menciptakan kalimat berikutnya untuk ditanyakan ke Mem Tri ya. Oh, ya. Oke, if lagi ya? Iya, if lagi. Mem Tri gimana jaringannya? Stabil jaringannya Mem Tri? Ini baru masuk lagi. Iya, apa ya? Pokoknya kita berjuang sama-sama deh. Silakan Mem Solma. If you have much money, what will you do? Mem Tri, silakan. Halo, Mem Tri. I have much money. Mem Tri ini kendala jaringan ya Mem Solma. Iya, kayaknya jaringan. Saya mau pakai headset dulu sebentar. Iya, ya boleh. Halo, Mem Tri. Halo, Mem Tri. Ya, Mem Tri. Setidaknya ada 2 partisipan lah, Mem Solma ya. Mem Tri, Mem Tri, can you repeat? Bisa diulangi lagi tadi, Mem Tri kan tidak mendengar karena jaringan mungkin, Mem Tri. Okay. If I have much money, I want to go to Umroh with my family. Oke.
Coba sekarang saya tanya sekali lagi ya, Mem Solma, if you are pregnant again, what will you do? It's a hard question because I'm not young now. Saya sudah tidak muda lagi. Sudah kepala 4 ya. So, if I'm pregnant, I will keep and save my baby until she or he born in the world. Mau apa lagi? Lahirkan. Pertanyaan yang sangat susah sekali. Sekali lagi ke Mem Tri ya. Yang buat kalimat saya. Aduh, hilang lagi kayaknya. Oh, Mem Tri hilang lagi. Coba Mem Solma kasih ke saya gitu. Oh ya. If you meet me one day, what will you do? I will hug you. I will hug you. Oh, hug. Coba Mem Tri kasih ice breakingnya ke Mem Solma coba. Coba dilempar ya. Ya, kan Mem Tri belum nanya tadi. Ya, silakan Mem Tri. Disuruh nanya apa ini ya? If you are, pokoknya judulnya if you are, what will you do? Kami yang ngedit atau apa kami itu kelakar di dalam itu, tapi kata kami pas ngedit itu kan SMK negeri 2. Jadi dia itu lah yang ngedit, terserah kami yang penting penyampaian materi. Ini Mem Tri Iya tetap aja. belum buka mikrofonnya ya. Salam bapak. Iya. Ya sudah. Dadah. Oke, kita langsung saja Mem Solma ya. Mem Solma rame ya di sana Mem Solma. Ya lagi ini semua lagi hati semua. Iya. Marah. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas ya, kita akan sharing mengenai materi capaian pembelajar dan alur tujuan pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pendapat atau ide menurut Bapak Ibu sendiri mengenai capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, boleh mungkin dikemukakan sedikit di sini? Ya. Saya coba untuk sedikit menjelaskan ya. Capaian pembelajaran ini tidak lepas dari apa yang ingin kita capai sesuai dengan kurikulum kita yang ada. Di samping itu juga capaian pembelajaran ini harus dilakukan secara maksimal disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, peserta didik dan didikan. Jadi memang CP ini pengganti silabus ya, kayaknya. Iya, benar. Dan pembelajarannya. Jadi itu yang saya tahu. Oke, Mem Tri mungkin mau coba menjawab mengenai alur tujuan pembelajaran, Mem Tri. Alur tujuan pembelajaran. Kita langsung Halo Mem Tri. Wah, Mem Tri ini kayaknya sinyal lagi nih Mem Solma. Jaringan ya. Jaringan ya. Oke, sambil menunggu Mem Tri lagi, saya akan share screen mengenai materi yang akan saya sampaikan hari ini ya, Mem Solma. Iya. Solma bisa lihat ya. Iya, jelas. Oke. Nah, di sini ada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Saya Winda Wulandari dari SMK Muhammadiyah Pagar Alam ya, Bapak Ibu. Capaian pembelajaran merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa ya, benar seperti yang sudah disampaikan oleh Mem Solma tadi ya. Nah, CP ini biasanya dikenal dengan istilah learning achievement atau achievement standar atau learning outcome. Nah, CP juga fokus pada hasil akhir siswa sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan berbasis hasil.
Oke, berikutnya. Sebentar ya. Oke. Berikutnya tujuan capaian pembelajaran ini ada yang pembelajaran PAUD ya. Itu adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak, karena memang mereka ini benar-benar belajarnya dari awal. Mereka akan mempelajari mengenai nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Selanjutnya, ada yang tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai dengan SMA, Bapak Ibu ya, di mana pencapaian CP ini diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Nah, prinsip capaian pembelajaran ini, itu yang pertama ada yang disebut dengan terukur dan spesifik. Artinya kita dalam membuat capaian pembelajaran ini juga harus menggunakan kata kerja operasional agar bisa diukur dan dinilai. Dan yang kedua adalah fleksibel atau sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Nah, capaian ini tidak terlepas dari fase-fase dan elemen-elemen pembelajaran bahasa. Nah, elemen itu meliputi pembelajaran menyimak berbicara, membaca dan memirsa, selanjutnya menulis dan mempresentasikan. Nah, sedangkan fase-fasenya itu terdiri dari fase A, itu untuk anak kelas 1 dan 2 SD, fase B, kelas 3 dan 4 SD, fase C, kelas 5 dan kelas 6 SD, fase D, itu ada kelas 7, 8, dan 9 SMP, sedangkan fase E untuk anak kelas 10 SMA, yang terakhir adalah fase F, di mana itu untuk umumnya kelas 11 dan kelas 12 SMA. Nah, di sini intinya capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan yang dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Sedangkan fase tadi sudah saya sebutkan ada 6 fase, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ke alur tujuan pembelajaran. Coba sebelum ke alur tujuan pencapaian, mungkin Mem3 mau menyampaikan idenya sedikit mengenai alur tujuan pembelajaran menurut pandangan Mem3 sendiri. Menurut saya, ATP atau alur tujuan pembelajaran ini hampir sama seperti RPP mungkin, Indah. Ya, benar sekali ya. Bagaimana? Tidak jauh dari itu. Ya. Jadi ATP ini memang kalau sekarang itu kita sering pakai namanya RPP, yang merupakan rangkaian tujuan pembelajaran ya, yang disusun secara logis dan urut dari awal hingga akhir. Nah, alur ini juga berkaitan erat dengan capaian pembelajaran sesuai dengan fase dan elemen yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sekilas mengenai alur tujuan pembelajaran, di mana sudah ada kompetensi atau kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Selanjutnya konten atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Ada juga variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Hingga terciptalah nanti capaian pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan yang dapat dicapai oleh siswa di akhir fase ya. Nah, ini salah satu contoh alur tujuan pembelajaran yang berbau bahasa Inggris ya. Ini salah satu contohnya. Di sini ada konsep alurnya, ada kompetensi, ada konten dan variasi, terus dilanjut dengan tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, dan tujuan pembelajaran, dan akhirnya mencapai ke capaian pembelajaran. Nah, mungkin untuk materi sampai sini saja mengenai capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau di-sharingkan atau ada yang kurang jelas, mungkin boleh di-clearkan atau dibahas di sini ya, Bapak Ibu.
Ya, Mem, boleh nanya sedikit? Oke, silakan Mem Salma. Ya. Ciri khas dari kurikulum TK kita ini kan adanya profil pelajar Pancasila ya, Mem. Ya, benar. Nanti itu pada capaian pembelajaran itu bisa dimasukkan semua atau disesuaikan dengan sesuai kebutuhan yang ada? Oke, sebelum saya menjawab, mungkin Menteri mau mencoba dulu mungkin ya, peserta yang lain mau mencoba menjawab dulu, mungkin ada ide atau sarannya. Ya, saya akan mencoba Menteri? ya, Mem Linda, Ya, untuk menanggapi Mem Salma tadi. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ATP-nya aja, Mem. ya benar. Tidak mesti semua 6 profil Pancasila itu kita masukkan dalam 1 atau 2 tujuan pembelajaran yang normal. Jadi kita sesuaikan saja seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri tadi. Mungkin kita bisa pilih 1 atau 2 disesuaikan dengan apa yang hendak siswa capai, disesuaikan dengan kompetensi dasarnya atau fase dan elemen apa yang hendak kita bahas ya. Bagaimana, mungkin ada lagi Menteri atau Mem Solma, Mr. Rahman? Mr. Rahman hadir? Ya, Mr. Rahman on the way kayaknya ini. Sibuk Mr. Rahman. Ya. Oke. Kalau dirasa sudah paham, saya akan memberikan beberapa soal kuis ya untuk memantik atau memancing pemahaman Bapak Ibu mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana, Menteri? Siap? Ya. Karena kita cuman partisipannya cuma sedikit, maka langsung angkat tangan saja. Terus langsung menjawab ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan. Oke, langsung ke soal yang pertama. Ini tentukan benar atau salah saja ya Bapak Ibu, tentukan benar atau salah. Soal yang pertama bisa dilihat, capaian pembelajaran dikenal dengan learning outcome. Kira-kira ya Menteri? Benar. Ini tidak tampil ya di layar. Ini tampil. Untuk kuisnya. Mem Solma lihat tidak? Mem Solma lihat? Tampil ya, tampil. Oke, mungkin kendala sinyal Menteri, saya akan coba bacakan ya. Kalau misalnya siap, silakan diangkat tangannya. Nanti saya akan menunjuk yang duluan angkat tangan ya. Oke, Mem. Tentukan benar atau salah. Soal 1. Capaian pembelajaran dikenal dengan learning outcome. Oke, Mem Solma. Benar kayaknya. Oke, ya benar ya. Benar, Mem. Ya benar, jawabannya benar. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Menteri siap-siap. Mem Solma juga. Pendekatan yang digunakan dalam capaian pembelajaran ialah pendekatan berbasis proses. Benar atau salah? Menteri udah ngangkat tangan ya? Menteri udah lambai tangan itu ya? Menteri kayaknya sinyal lagi jaringan, ini susah ya kalau ini. Tapi nggak apa-apa, terus berjuang. Mungkin dilempar. Jawabannya, Mem. Ya, dilempar ke Mem Solma dulu. Pendekatan berbasis proses. Bisa juga hasil ya, Mem? Benar atau salah? Tidak ada 2 jawaban yang benar. Benar atau salah? Benar kayaknya. Menteri mau kasih pendapat. Ini soal yang kedua ya. Pendekatan yang digunakan dalam capaian pembelajaran ialah pendekatan berbasis proses. Benar atau salah? Benar. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah salah. Karena capaian pembelajaran itu menggunakan pendekatan berbasis hasil. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal dan itu sudah ada di LMS kita. Bagaimana Bu Mem Solma dan Mem Tri kira-kira pendapat? Saya tadi bingung antara hasil dengan proses. Ya, karena kan capaian itu kan intinya untuk outcome ya, untuk yang terakhirnya ya. Ya, jadi kita memang pendekatannya berbasisnya ke hasil. Oke, kita lanjut ke soal ketiga.
capaian pembelajaran dibuat berdasarkan elemen mata pelajaran dan fase-fase yang sudah ditentukan pemerintah. Benar atau salah? Silakan angkat tangannya. Benar. Oke, ya benar. Menteri sudah jawab duluan ya. Mem Solma, bisa ditangkap nomor 3? Ya, Oke, jawabannya benar ya. benar. Kita lanjut ke kuis yang keempat. Oke. Alur tujuan pembelajaran disusun secara logis dari awal sampai akhir bukan untuk mengukur tujuan pembelajaran ya. Bukan untuk mengukur tujuan pembelajaran. Benar atau salah? Mem Solma sudah nunjuk duluan ya, Mem Solma. Benar ini. Coba diteliti lagi, Mem Solma. Ini ada exception ya, ada bukan di Bukan sini. ya, bukan. Kalau bukan berarti salah ini. Ya, benar sekali. Bukan ya. Bukan ya. Saya terbaca tadi. Bukan Oke, ya. ya. Oke, jadi jawabannya Salah. salah. Oke, kita langsung ke soal nomor 4 tadi salah ya. Karena alur tujuan pembelajaran dibuat secara logis dan runtut dari awal sampai akhir itu untuk mengukur tujuan pembelajaran ya. Kalau tadi soalnya agak dibelokkan sedikit ya. Jadi agak membingungkan. Terkecoh dengan kata bukan Terkecoh. tadi. Iya. Oke, selanjutnya soal yang kelima, alur tujuan pembelajaran itu tidak terpisahkan dari capaian tujuan pembelajaran. Benar atau tidak? Ya, benar. 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 Oke, benar ya. Oke, thank you. Sudah selesai. Nah, sampai sini kira-kira Mem Solma sama Mem Tri bisa tidak merefleksikan apa yang sudah diperoleh mungkin dari materi yang sudah saya sampaikan atau dari kita sharing and apa tadi ya, saling sharing tadi. Insya Allah, Mem. Mungkin bisalah disampaikan 1 atau 2 kalimat sebagai refleksi ya, dari Mem Tri mungkin. Refleksi apa yang sudah diperoleh hari ini, Mem Tri. Atau Mem Solma dulu saja karena Mem Tri terkendala jaringan. Silakan Mem Solma direfleksi. Coba ya. Coba menjelaskan sedikit merefleksikan materi kita pada hari ini yang telah dijelaskan nanti sangat clear sekali, kayaknya menguasai sekali ya. Jadi pada prinsipnya CP capaian pembelajaran ini adalah pengganti dari istilah silabus. CP atau capaian pembelajaran biasanya dikenal dengan learning achievement, learning outcome. Jadi berfokus pada hasil bukan pada proses. Di mana CP dan ATP ini sebagai satu kesatuan itu yang pada akhirnya mendapatkan outcome yang diharapkan. Pada prosesnya CP ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan kita di sini adalah profil pelajar Pancasila, tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Misal kita akan mengacu kepada ketuhanan yang Maha Esa, akhlak. Akhirnya kita fokusnya ke situ. Jadi sifatnya fleksibel. Dan fasenya sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi kita tinggal mengikuti dan mengembangkannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Saya rasa demikian. Ya, benar sekali ya, Mem Solma. Mem Tri gimana? Ada yang mau disampaikan mungkin, Mem Tri? Oke, mungkin sudah clear ya. Oke, give applause for us. Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri ya. Oke, sudah sangat bersemangat. Oke, mungkin cukup untuk materi atau sharingnya atau kolaborasinya pada siang hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif di forum ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih dan sekian, sampai ketemu di hari esok ya. Oke, saya close this meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.